Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan menjumpai orang yang sangat luar biasa, pemirsa, yang tidak asing lagi di perfilman. Beliau sebagai sutradara, pemirsa. Nah, yaitu jangan kemana pemirsa, tetap di channel Sepetlang TV. Kita akan menjumpai beliau orang sangat luar biasa ini. Pemirsa, tetap di Sepetlang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dulu yang beliau ini orang sangat luar biasa, pemirsa. Sudah memalang melintang di dunia persilatan, di dunia perfilman, termasuk beliau juga informasinya juga di salah satu stasiun TV. Dan pun juga pemirsa, beliau ini juga luar biasa. Banyak menyutradarai film-film yang sudah tayang di stasiun TV. Yang mana-mana tetap di Sepetlang TV. Akan berbincang-bincang langsung, pemirsa. Bang, ini kita kan sudah lama sekali nih bang nggak ketemu. Pemirsa, ganteng kan beliau? Beliau sangat ganteng sekali, pemirsa. Mirip, pemain luar negeri. Mirip dari Prima. Bang, kita ini sudah lama sekali tidak bertemu ya. Waktu dulu kita sempat bertemu di suatu waktu judul film lah ya, di daerah Belanakan Subang dulu ya. Nah bang, coba, nah bang coba pemirsa semuanya, seluruh Nusantara, seluruh dunia mungkin belum mengenal Abang Monggo, perkenalkan namanya dulu Monggo. Nama Yuda. Kalau teman-teman lama panggil saya itu Casper. Casper, pemirsa, tak lupa. Berapa dulu waktu masih ikut Om Denny, Denny HW. Tahun 90 berapa ya? 92 ya. 92 ya. 92. Nah, menurut informasi abang ini kan dulu pernah menjadi Astrada bersama beliau yang bernama Dasriako. Bagaimana ceritanya, Monggo? Waktu dulu di Aling Darmo lah ya. Bagaimana ceritanya? Kita akan mengorek cerita sedikit asal mula jadi Astrada sampai meningkat jadi sutradara di suatu film. Bagaimana, Monggo? Kalau cerita sih dahsyat ya. Bagaimana? Kalau zaman dulu orang mau jadi kru film itu susah. Jadi kru film itu susah. Gitu, harus punya kartu AFT. Kayak gitu dulu. Terus magang itu susah. Oh begitu ya. Magang itu harus nunggu. Jadi kalau dulu aku jadi skrip. Oh iya. Sebelum skrip itu saya jadi operator video tape recorder. Luar VCR. biasa. Jadi aku jadi ngoperate VCR. Nah, keuntunganku disitulah, banyak belajar dari situ. Luar biasa. Banyak diajari sama ada Om Denny, ada Mas Joko, ya teman-teman yang lain lah, termasuk Jeffrey. Jeffrey Dara. Bang Stephen gitu ya? Stephen belum saat itu. Belum saat itu. Masih belum. Jadi kalau sama Jeffrey dulu. Terus sempat jadi stand-in, saya peran pengganti. Luar biasa. Drama ya, bukan action, peran stand-in-nya. Action juga, luar biasa stand-in. Action juga, pemirsa, luar biasa. Nah, gini, setelah itu menurut informasi abang ini kan lama sekali jadi Astradanya Pak Dasriako waktu di film Aling Darmo. Nah, ceritanya bagaimana kesan-kesannya waktu itu jadi Astrada Pak Dasri. Beliau sangat memberi peragahan dan juga memberi contoh-contoh acting. Bagaimana ininya kesan-kesannya? Ya, kalau sama almarhum saya banyak cerita. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Cerita panjang sama beliau itu. Dan beliau itu murah sama ilmu. Saya banyak dapat ilmu dari beliau. Saat itu memang saya pernah salah satu produser di film itu menawarkan saya untuk jadi editor gitu kan. Saya mau disekolahkan editor. Lalu saya konsultasi sama Bang Dasri, Bang, saya itu pengennya itu jadi sutradara, saya bukan editor gitu. Terus Bang Dasri, ya sudah, kamu tekun aja di sini.
kayak gitu. Nah, sampai akhirnya bahkan sampai almarhum ya banyaklah ngajarin saya jadi tentang drama itu banyak sekali gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu saya dipanggil sama PH Mega Kreasi untuk melanjutkan Prahara Prabu Siliwangi. Sampai terakhir 104 episode. Luar biasa ya. Kayak gitu. Terus habis itu pun juga saya konsultasi sama Bang Dasri. Bang Dasri saya dipanggil untuk melanjutkan di sini. Bang Dasri bilang, "Yuda, kesempatan nggak datang 2 kali, kamu ambil." Nah, akhirnya saya pamitan dan saya akhirnya mengambil saat itu syuting di luar biasa di Studio Alam Depok, Purwakarta, terus Belanakan saat itu. Nah, dari Prabu Siliwangi berlanjut ke bikin Damar Wulan. Nah, pemirsa, itulah kita berbincang-bincang sama beliau, yaitu sepanjang perjalanan beliau ini yang bernama Bang Yuda atau panggilan Casper. Nah, kita akan bertanya lagi pemirsa, masih banyak yang perlu kita tanyakan. Nah, Bang, itu kan yang kami pertanyakan tadi, suka duka menjadi Astrada Pak Dasri seperti apa, senang, suka duka seperti apa dulu. Kan karena waktu itu kan lama berkolaborasi dengan Pak Dasri Yaakob dulu sebagai sutradara. Suka dukanya seperti apa dengan Pak Dasri? Yang pasti Bang Dasri itu orangnya tegas, luar biasa, kayak gitu. Tapi kalau orang melihat kelihatannya beliau itu santai. Kalau lagi syuting main catur, padahal beliau tahu cut. Ketika dia bilang cut, padahal dia melihat catur, tapi dia bilang cut gitu. Saya melihat karena memang saya di belakang beliau waktu itu ya. Itu dialognya nggak kayak gitu. Terus marah-marah dia. Tapi dipanggil, "Tidak, sini. Gini. Nah, seperti itu. Begitu. Terus ya banyak contoh misalnya kayak gini. Terakhir beliau ya saya itu gini, yang ilmu yang saya tahu pada beliau itu, Yuda, kalau kamu nyutradarain, ibaratkan pemain itu seperti anak kecil yang membawa 2 es krim. Kalau anak itu es krimnya itu kamu minta dengan kamu marah, dengan muka yang sangat, nggak dikasih, bahkan anak itu akan lari. Tapi kalau kamu minta dengan senyum, dengan manis, jangankan satu, dua-duanya bahkan dikasih. Luar biasa. Jadi, akhirnya saya menyimpulkan, sutradara itu nggak harus marah-marah, betul. Tunjuk-tunjuk, harus lempar sepatu atau betul. Dengan berbahasa ini tidak. Saya simpulkan kayak gitu. Betul. Nah, ada nggak tipe cara trik-triknya untuk mempermudahkan orang untuk berakting gitu? Kan kadang-kadang orang susah untuk ada nggak trik-trik yang tertentu yang dapat dari pengalaman dari beliau pada Dasri Yaakob ini? Cara beliau itu kan saya pribadi sendiri waktu itu memang menggemari beliau dan beliau selalu memberi contoh begini akting. Ada nggak mendapat pengalaman dari Pak Dasri tata caranya untuk memberi contoh kepada pemirsa supaya gampang paham mengenai akting dan juga ada bahasa tubuhnya itu bagaimana? Ya kan kalau beliau ngomong kan misalnya kayak dialog itu nggak perlu rahasia, dialog itu nggak perlu harus dihafal, dia bilang itu dimengerti. Ketika dialog dimengerti masuk ke dalam otak hati, dia akan muncul sendiri dari ekspresi, dari gerak, dia akan muncul dari situ. Beliau bilang begitu. Satu contoh ketika ada adegan kunci jatuh terus gitu ada 2 orang saat itu dia diem kayak mau dialog itu mati langkah. Nah, ketika beliau bilang ada kunci yang jatuh, seharusnya kalian ribut, kalian saling nanti saling padahal bukan berdua yang jatuh, takut dituduh gitu, akhirnya mereka jatuh. Nah, beliau bilang dari jatuh itu bisa menjadi menjadi sebuah pengalaman lah ya, cerita gitu ya. Jadi itu ketika dia ribut apa segala macam, otomatis dia akan timbul ekspresi atau body language yang kayak gitu. Nah, saya bisa juga berantem, bisa juga damai. Nah, begini Bang, ini kan acting ini kan memang ini kan lebih harus ada bahasa tubuh. Yang kami pertanyakan bahasa tubuh di dalam berdialog
apa untuk melengkapi suatu cerita itu atau menghidupkan suatu ekspresi buat berakting bahasa tubuh? Memang diharuskan bahasa tubuh atau bahasa tubuh apa gitu maksudnya? Buat menghidupkan acting atau bagaimana, monggo? Bahasa tubuh kan kadang saya, kamu gitu. Gimana tuh? Bahasa tubuh yang seperti apa? Misalnya kan gini, ketika orang contohnya gini. Contohnya nih. Saya gitu. Lihat nih. Ya. Contohnya gini. Ya, gini. Monggo. Abang lihat sana kan? Ya. Padahal saya di sini saya langsung diam. Bahasa tubuh. Ini mengecoh kan? Ya, apa saya? Tapi dia nih, misalnya kayak gitu. Nah, maksud saya bahasa tubuh begini. Nah, pemirsa, kita akan mempraktekkan supaya pemirsa ada mendapatkan pengalaman dari beliau. Contoh begini, Pak. Tolong besok kamu pergi ke kantor bantu, beresin itu aku. Nah, begitu maksudnya. Kan ada begini, tolong kamu beresin kelurahan itu. Jadi kan tidak ada ini. Bagaimana? Maksudnya bahasa tubuh itu untuk melengkapi supaya lebih bagus atau bagaimana? Itu yang nggak pertanyakan. Bahasa tubuh, iya, maksudnya untuk iya atau tidak? Iya itu. Orang itu acting, misalnya pergi ke membereskan itu untuk lawannya. Oh, ini maksudnya kan kita kan pemainnya. Pemain dengan menjawab dengan bahasa tubuh, dengan dialog. Dengan dialog dan bahasa tubuh gitu. Apa buat melengkapi gitu ya, supaya lebih. Dengan dialog dengan bahasa tubuh, misalnya contohnya disuruh untuk pergi ke kelurahan. Iya. Ya, dengan bahasa tubuh. Oke. Itu kan bahasa tubuhnya mana? Itu kan bahasa tubuhnya mana? Gitu lah, itu bahasa tubuh kan? Kayak gitu. Begitu. Itu udah mewakili mengiyakan atau enggak ngapain sana jauh. Dan lagi hujan. Misalnya kan kayak gitu. Oke, Bang. Itu kan biasanya kalau kita membuat dengan bahasa tubuh itu tidak dengan dialog. Biasanya dengan mimik yang disuruh pergi ke kelurahan misalnya. Dengan itu bahasa tubuh kan? Begini itu kan ada dua arti. Bisa iya mikir nanti ke sana naik apa, atau iya aku males. Bisa. Jadi dengan betul. Ekspresi bisa kita simpulkan. Simpulkan. Mau atau tidak. Oh, jadi bahasa tubuh itu menyimpulkan supaya lebih sempurna berakting ya. Oke pemirsa, itulah kita tadi bercakap-cakap, berdialog mengenai acting. Nah sekarang kita akan menanyakan mengenai sepanjang perjalanan beliau selama ini. Nah Bang, sepanjang perjalanan selama ini kita sudah mengenai banyak bicara tentang acting tadi. Sepanjang perjalanan sesudah waktu menyutradarai suatu film, selama ini informasinya, karena banyak informasi nih. Wartawan biasa, banyak informasi. Informasinya abang ini bekerja di salah satu stasiun. Nah, monggo, bagaimana kok bisa sepanjang perjalanan dari sutradara langsung masuk ke stasiun? Informasinya jadi staf di salah satu stasiun, monggo. Ya, kan kita belajar ya, kita sekolah jurusan broadcast dan film. Ya, kita sebenarnya sama aja. Kita di TV kita syuting, kita di PH juga syuting. Sebenarnya sama aja. Tapi saat itu saya memutuskan untuk kerja di broadcast. Di broadcast. Namanya Televisi Nusantara. Oh, begitu. Terus ganti nama di channel, terus ganti nama sekarang Raja Wali TV. Oh, begitu. Berapa lama, Bang? Selama ini bekerja di sana? Ada kali sekitar 12 tahun. Wih, luar biasa. 12 tahun. Nah, kita akan tanya lagi nih 12 tahun nih. Mendapat pengalaman apa saja di salah satu stasiun? Kan beda dari lapangan ke salah satu stasiun stafnya. Pengalaman apa saja di sana? Sama aja. Kan saya bilang di TV juga syuting, di begitu ya. Cuman memang kalau di sana di TV itu kan saya menjabat jadi produser. Produser. Luar biasa pemirsa. Beliau menjabat sebagai produser juga, luar biasa. Biasa aja. Produser juga. Ya, kalau di sana bedanya adalah kita memaintain budget, kita membuat budget, kita membuat konsep, semuanya kita maintain. Jadi gitu kalau di sana bisa megang beberapa project. Kalau di TV kan biasanya ya, kalau saya kan di sana kan non drama ya, tapi ya, seperti kayak kita membuat
talk show, reality show, kayak gitulah. Oh. Jadi, ya, bisa keliling Indonesia. Mantap, Kayak Wah. gitu. Nah. Saat itu memang baru ada TVN di channel, saya itu masuk ke di channel itu baru ada tiga produser waktu itu. Gitu kebetulan saya banyak di bidang ya non drama, maksudnya ya ya kayak gitu. Jadi ada program mana, ada program musik, ada luar program biasa reality show, talk dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah Bang, sekarang kan sekarang akan meranjak informasinya di YouTube juga nih. Nah, bagaimana ini untuk untuk perjalanan ke depannya ini? Harapan-harapan ke depan kan informasinya mau bergerak di YouTube. Harapan-harapan ke depannya bagaimana? Ada impian sebagai YouTuber nih? Oi, ada lah ya. Masa ada yang pilih YouTuber? Saya banyak teman bikinin YouTube temen gitu ya. Gimana? Teman-teman itu pada berhasil gitu. Nah, akhirnya dan mereka bergaji dari YouTube gitu. Luar dari YouTube itu. Bahkan gaji saya kerja di TV pun kalah. Wih, luar biasa. Nah, jadi sekarang dari stasiun TV juga akan meranjak ke YouTube pun juga. Dari saya buatin YouTube teman-teman, akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak bikin gitu. Akhirnya saya mau buat gitu. Tapi baru 3 bulan ini saya baru buat. Nah, pemirsa, berarti beliau ini bisa bikin channel YouTube juga ya Bang ya? Jadi pemirsa, andai kata pemirsa minta dibikin channel YouTube ya. Minta dibikin channel YouTube, beliau juga bisa pakai channel YouTube. Pemirsa, nomor HP-nya berapa? Nah, barangkali pemirsa ada yang bikin channel YouTube bisa menghubungi beliau. Atau menghubungi saya gitu ya? Oke pemirsa. Nah, sekali lagi kita akan menanyakan tanggapan, yaitu sudah menonton film Misteri Titisan Sang Ratu. Tidak banyak-banyak lebar lagi, kita akan menanyakan sekilas saja. Oke Bang, kan sudah menonton film Misteri Titisan Sang Ratu nih. Sudah 32 episode. Yang kami pertanyakan tanggapannya seperti apa mengenai film ini, kan tentang sejawara dan pendekar perjalanan, nggak bolak-balik suatu cerita, tidak. Nah bagaimana tanggapannya? Bagaimana mengenai film Sang Ratu kita? Gitu, ya. Ini luar biasa, Bang Yadi Smetlang ini luar biasa, semangat. Terus ya gitu, saya melihat sekarang membuat cerita, terus ya gitu punya kostum yang bagus, punya cerita yang gimana bagus, tuh? Kayak gitu. Ya bagus, maksudnya terus berkembang, terus semangat, terus berkarya, jangan sampai putus. Karena apa? Menurut saya memang harus ditekuni. Kalau ditekunin akan menghasilkan itu. Amin. Kuncinya itu semangat, tekun, ya pasti berhasil. Oke. Mengenai kostum, menurut Abang budaya apa bukan itu kostum? Kami pertanyakan. Ya budaya. Budaya lah ya. Keren. Nah kostum itu kan ada salah satu pendekar atau ikat kepalanya. Menurut Abang pantas gak itu pendekar dan jawara? Pantas, bagus. Berarti mengenai kostum tidak ada ritikannya. Ada nggak masukan kira-kira yang lebih bagus lagi bikin kostumnya atau ceritanya film Misteri Titisan Sang Ratu ini? Ya intinya lebih semangat lagi. Kalau saya melihat dari kostumnya bagus ya. Terus dari pengadegan apa segala macam lebih ditingkatkan lagi, terus ya gitu misalnya view lokasi, angle itu dikembangkan lagi. Oke. Karena saya lihat nggak ada penggemarnya. Sukses kok. Oke pemirsa, itulah kita sudah banyak lagi berbincang-bincang mengenai sepanjang perjalanan beliau, yaitu Bang Yuda atau panggilan beliau ini Bang Casper pemirsa. Nah itulah dan juga tanggapan film Misteri Titisan Sang Ratu juga. Oke Bang, banyak terima kasih Bang. Kita tadi sudah berbincang-bincang sepanjang perjalanan Abang. Wih, luar biasa ilmunya, dan pemirsa pun juga akan memetik ini ilmu dan ilmu pengetahuannya gitu, berguna sekali bagi kami. Oke Bang, terima kasih Bang. Sehat selalu Abang, sukses selalu, selamat berkarya, selalu sukses selalu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu dengan kesempatan yang sama. Terima kasih sudah mengikuti kami setiap hari, yaitu Cahyadi atau di channel Smetlang TV. Oke pemirsa, terima kasih. Ikuti kegiatan Cadi terus setiap harinya, yaitu di Smetlang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tak lupa salam hormat semuanya. Salam seni dan budaya, salam kompak selalu.